وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan rahmat Allah yang esa untuk jagat semesta raya, dengan nikmat Allah yang kuasa untuk kita yang selalu bertakwa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan kasih sayangnya Allah, hidup kita menjadi berkah, mengharapkan ampunan Allah untuk jamaah kanzur rahmah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kanzur rahmah pesantrenku, tempat mendapatkan ilmu. Kanzur rahmah taman ilmu untuk menyejukkan kalbu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tiap bulan Ahad pertama duduk bareng membaca Al-Quran. Tiap bulan Ahad pertama mengharapkan ridho ampunan. Tiap Ahad bulan pertama duduk bareng membaca sholawat. Semoga kita sehat selamat di dunia hingga akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tiap bulan Ahad pertama duduk bareng mengeja ayat. Semoga Quran menjadi syafaat, terkabulnya maksud dan hajat. Majlis Quran taman syurga untuk menenangkan jiwa. Majlis Quran laksana telaga untuk menghilangkan dahaga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita luangkan waktu untuk duduk bersama guru, mendengarkan nasihat ilmu agar hati tidak membatu. Semoga ilmu menjadi cahaya menerangi melapangkan dada, agar diri selalu bersyukur.
gudangnya sayang, untuk kita berkasih sayang pada Gusti Zat penyayang, agar kita selalu senang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika al-khatim lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ma'asyiral muslimin ikhwafillah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murabina ruhina Kiai Muhammad Fadli Mashkur SKMA mata'anallahu fitul hayati wa barakati fi ulumi. Para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita sudah sampai ke titik di mana cukup lama kita mengadakan kegiatan. Udah yang ke-37. Alhamdulillah. 36. 37. Lebihan berarti. 36 kali. Berarti sudah hampir 3 tahun. Pas 3 tahun. Januari. Kalau hitungannya diawali dari Januari, insya Allah. Ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Flashback ke belakang, dulu ketika saya sering ngaji, setoran ke beliau sampai sekarang belum selesai, baru juz 25. Kita ngaji, kira-kira mau bikin taklim apa ya Ustaz? Nah, saya bingung. Di sana sudah ada zikir, di Rawademak sudah ada zikir, kemudian kebanyakan ada zikir. Nah, yang belum khatmil Quran, ya udah begitu. Hari ini terjadilah khatmil Quran, yaitu pembacaan one man one juz, satu orang satu juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatun nujaba wal kurama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita yang senantiasa berkenan meluangkan waktunya hadir bersama kita menambah keberkahan majelis ini. Dan yang terhormat seluruh para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul wilayah yang memiliki wilayah Bapak RW 08, Bapak RW Saini, Bapak RT 02, Bapak RW Mubiat, Bapak Mayudin, yang telah berkenan memberikan support, fasilitas, dan mengizinkan rumahnya menjadi bagian dari Majelis Khatmil Quran. Semoga Allah balas dengan kenikmatan yang berlipat-lipat dan penuh dengan keberkahan. Seluruh jamaah, baik yang di dalam
yang di tengah, yang di luar, yang di bawah tenda, seluruhnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan pagi hari ini. Kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, duduk di majlis yang mulia, yaitu majlis khatmil Quran. Dengan segala keterbatasannya, harus duduk di bawah, beralaskan karpet, ada yang pakai atap, ada yang tanpa atap. Namun ini semua tidak menjadi masalah, karena kita hadir ke sini sama-sama dengan niat thalabul ilmi, membaca Al-Quran. Semoga kita semua berhak menyandang predikat sebagai temannya Al-Quran yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa memang ternyata perjalanan khatmul Quran ini merupakan pertemuan yang ke-36, berarti 3 tahun penuh. Ini liburnya belum dihitung. 36 kali berarti 3 tahun penuh kita duduk bareng bersama Al-Quran, duduk bareng mengeja ayat, duduk bareng kita sholawatan. Semua ini kita lakukan dalam rangka memantaskan diri di hadapan Allah, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya Al-Quran, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Amin ya robbal. Diputer lagi, tadi udah enak miknya Pak, berubah lagi. Tapi ya biarin, cuma dia yang punya. Dan gitu gratis lagi kita. Tadi udah enak saya, semangat, nih ya, berubah lagi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, pada majlis yang mulia ini kembali saya mengingatkan kepada seluruh jamaah, kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini berkesempatan menunaikan haji. Kita doakan mereka semua diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, dan pulang membawa haji yang mabrur. Amin Allahumma. Dan kita semua semoga diberikan kesempatan sebelum Allah wafatkan, Allah izinkan kita bisa berkunjung ke Makkah Madinah, menunaikan haji ataupun umrah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau saya ajak umrah mau apa nolak? Serius? Besok Selasa, besok September insya Allah saya berangkat. Mau ikut? Mau ikut? Serahkan fotokopi KTP, KK, dan buku nikah. Saya buatkan paspornya. Duit gak usah dipikirin, bayar. Insya Allah September kita berangkat umroh. Kalau nanti sambil nunggu daftar berangkat haji, kita berangkat umroh. Karena berangkat haji butuh waktu untuk nunggu. Di Depok tahun ini kita daftar, 30 tahun kita nunggu berangkat hajinya. Gitu. Tapi ya gak apa-apa, yang penting kita daftar. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita belum berkesempatan menunaikan haji di bulan Dzulhijjah, kita sudah mau memasuki bulan Dzulhijjah kan? Udah apa belum nih? Masih di akhir Dzulqa'dah. Walaupun kita belum berkesempatan menunaikan haji, ada satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban. Jangan sampai kita ketemu bulan Dzulqa'dah, bertemu dengan bulan Dzulhijjah, tapi kita tidak mengambil bagian kemuliaannya. Dan kemuliaan bulan itu salah satunya adalah yaitu melakukan ibadah kurban.
Di dalam Al-Quran ada dua surah yang berturut-turut, yaitu surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Di dalam teori kitab Ulumul Quran itu terjadi namanya al-munasabah, persesuaian makna antara surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Surah Al-Ma'un menjelaskan 4 sifat buruk orang-orang munafik, orang-orang yang mendustakan agama. Sementara di dalam surah Al-Kautsar justru menerangkan sifat yang terkebalikannya, yaitu menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin yang sejati. Dan salah satu karakter sifat orang mukmin sejati adalah wanhar, siap untuk berkorban, mau mengorbankan hartanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, kita niatkan tahun ini berkorban. Siap. Bagaimana korbannya? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau idealnya namanya korban paling kecil kambing atau domba, itu idealnya. Namun diterangkan di dalam beberapa kitab, salah satunya Imam As-Suyuti menjelaskan orang mukmin harus punya niat berkorban. Kalau seandainya korban kambing, korban domba tidak mampu, ibu boleh korban apa saja yang dimampui. Gak mampu korban kambing, serahkan korban ayam. Ya betul. Ibu beli itu ayam kira-kira sekandang, ibu beli semua. Itu mah seekor kambing jadi ya. Beli sesuai kemampuan. Mampunya beli 3 ekor, beli. Ya Allah, tahun ini saya baru mampu korban 3 ekor ayam. Mohon kau terima ya Allah korban saya. Boleh itu. Ibu potong itu ayam, ibu masak itu ayam, ibu bagikan ke tetangga. Tapi gak usah ngomong-ngomong ke tetangga, ini korban gua loh, gak usah. Ini urusan kita dengan Allah. Nggak sanggup korban ayam, beli yang lebih murah. Apa Bu kira-kira? Korban ikan. Ya, korban ikan. Belilah ikan, barang seempang 2 empang. Ya banyak juga kan. Ya semampunya. Kalau mampu beli 3 kilo doang, ya dah beli 3 kilo 3 kilo ikan. Ibu sembelih itu ikan, ibu masak, ibu bagikan ke tetangga. Jangan lupa kiainya dibagi. Tapi gak usah pakai ngomong ini korban saya, ini hanya urusan kita dengan Allah. Ibu doa, ya Allah, tahun ini saya baru bisa korban ikan. Tahun depan limpahkan rezeki kepada kami ya Allah, agar bisa korban yang lebih baik lagi. Begitu seterusnya. Tidak sanggup korban beli ikan, belilah yang lebih rendah, lebih murah. Apa Bu yang lebih murah dari ikan? Gori. Gori boleh, itu gori. Kalau orang Jawa bilang temel, boleh. Tahu tempe boleh. Ibu niatkan, kira-kira belilah berapa keranjang tahu tempe gitu ya. Ya masa ibu bagikan tuh. Sambil diniatkan, ya Allah, tahun ini saya baru bisa korban tahu dan tempe. Semoga tahun depan Engkau mampukan korban yang lebih baik. Begitu caranya. Jadi semangat orang mukmin itu semangat untuk berkorban, bukan semangat menunggu pemberian daging korban. Jelas Ibu? Jelas Pak? Korban semangat sesuai kemampuannya. Jangan begini, nggak mau korban, ngarep-ngarep dibagi daging. Jangan, itu bukan mental orang mukmin. Mental mukmin sejati itu semangat untuk berkorban sesuai kemampuannya. Semoga di tahun berikutnya Allah mampukan lebih baik korban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian sebagai mukadimah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa litahsili maqasidina min maqasidid dini wad dunya wal akhirah bijahi habibika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم، ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا كويس كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة الروح ثم إلى حضرة الروح
وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا وأمور الذين ينفقون أموالهم في بناء هذا المعهد من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasib ya Allah. Allahumma hasib ya Allah. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, wabil khusus hadir bersama kita dan saya bisa hadir di sini ketemu dengan para alim ulama, para guru, tokoh masyarakat kita. Tentu yang terutama adalah guru kita Kiai Haji Muhammad Fadli Maskur, guru kita Kiai Haji Ikhwan Haji Ma'arif, guru kita Kiai Haji Dahlan, dan ini banyak nih para asatizah, Rodajis di dalam juga, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik ini ketemu di pesantren pimpinan guru kita Kanzul Rahmah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan banyak pandai dan selalu bersyukur apa saja yang Allah sudah anugerahkan kepada kita, baik zahir maupun batin, semuanya dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, ini udah lama juga nih Ustaz Ikhwan hubungin saya untuk bisa hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Kalau tadi pagi cuma kuliah subuh doang di Cidodol, makanya langsung dari Sekmek sini. Dan alhamdulillah seperti diutarakan Kiai kita di Fadli, ini pagi hari kita bisa kumpul begini nih, ya tidak lain karena berkat taufik hidayah dari Allah. Oleh karena itu berkat taufik dari Allah, tentu hidayah juga dari Allah. Apa saja kebaikan-kebaikan amal ibadah itu jadi mudah, jadi ringan, enggak jadi beban. Kalau kata orang Betawi, mau panas kek, mau panas kayak, mau hujan kayak gitu ya. Kalau kata bahasanya matahari mau penter kayak. Tapi mudah-mudahan ini membuat kita menjadi semangat ibadah, dan sekali lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masalah waktu paling lama banget 10:30, paling lama. Ya sebelumnya apa kurang 3 menit, apa 5 menit, apa 10 menit. Pokoknya yang penting 10:30 beres saya start. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, saya secara pribadi pun ini kalau kata orang Betawi atau bahasa yang cepat kayak ini, baru tumben sampai sini. Bu, tumben, paham tumben? Baru kali ini, ya tapi karena tadi namanya pesantren Kanzul Rahmah dari awal, nanya sekali langsung tahu datanya. Nah ini mudah-mudahan lingkungan ini nih. Ini kalau saya nyebutin buat apa nih coba nih? Ini kita nih Kelurahan Pulo, Kampung Pulo. Begini, orang yang tinggal di Kampung Pulo kalau ada masjid, ada musola, apalagi pesantren, kudu girang. Insya Allah dengan adanya hal seperti ini lingkungan kita menjadi lingkungan yang mutadayyin, lingkungan yang semangat ibadah. Oleh karena itu kalau di lingkungan kita ada pesantren, ada masjid, ada musola, kalau kata orang Betawi jangan dimempetin.
Dibalik malah kita kudu makanya suasana Islam itu akan tampak ya. Oleh karena itu mudah-mudahan seluruh warga yang ada di sini Kampung Pulau sekali lagi selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini ada judulnya juga ini. Jadi intinya diantaranya dalam mengaktualisasi ya nilai-nilai Al-Quran dalam kepedulian sosial. Begitu seniman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami muliakan, begini. Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah. Makanya Al-Quran itu selalu aktual, selalu relevan, selalu apa saja masalah kalau kembali kepada Al-Quran beres. Apa saja. Makanya nggak heran kata para ulama, saya contohkan satu di antara ulama itu adalah Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama Indonesia asli dari Banten. Ini ngomong ada nggak dari Banten ini? Banyak. Oh, ini Pulau Jawa ada ya, Sumatera termasuk. Kita ini orang Indonesia kudu bangga ada ulama sekaligus Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Apa yang dimaksud dan apa ungkapan beliau? Bapak ibu saudara sekalian, kata beliau di antara ungkapan beliau itu mengambil ungkapan dari Sayyidina atau kita sebut sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara keras di Ka'bah. Ketika itu belum ada yang berani umat Islam, sahabat belum ada yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di Ka'bah. Jangankan membaca Al-Quran dengan suara keras, ketahuan nyimpen Al-Quran aja itu dimusuhi oleh orang kafir. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud, ini kalau bahasa kita biar gampang nih, berani-beraninya membaca Al-Quran dengan suara keras di Ka'bah. Makanya sampai sekarang kalau kita kayak seperti ini nih, baca Al-Quran dengan suara keras, itu ada nilai keberkahan yang pernah dicontohkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, oleh karena itu ingin saya teruskan, kata Ibnu Mas'ud, salah satu cara menghilangkan atau jangan sampai stres. Bu, stres kan zaman sekarang nyebutnya stres, ya. Wah, kemarin itu waktu mau pilkada sama capres, tapi jangan capres dah, capres cuma berempat doang ya. Ya, waktu mau pilkada itu banyak calon-calon anggota dewan itu ternyata disiapin rumah sakit gila. Itu rumah sakit gila juga. Di Jakarta itu terkenal ada rumah sakit gila namanya di Grogol. Yang di Kerawang ada. Di beberapa tempat itu rumah sakit stres pada nyiapin. Cuman kesianan nyiapinnya buat siapa? Buat calon anggota dewan yang kagak jadi. Caleg gagal. Makanya kita kalau menginginkan sesuatu silahkan, namanya cita-cita, kepengenan, nggak apa-apa, tapi kita harus ukur kemampuan kita. Makanya banyak anggota dewan kemarin itu ternyata banyak yang stres. Stres itu apa? Akalnya ngelibet, apa ngelibet? Gelabit. Kalau istilahnya benang yang layangan, kusut. Tuh uratnya pada tahu. Lalu contohnya kemarin pas jadi anggota calon dewan, terus pas kagak jadi, banyak stres. Ada keliling kampung selembar pun benang nggak ada di tubuhnya. Dia ngayap kemana tahu. Lo kalau orang sadar, orang akalnya sempurna gimana lo? Emang udah akalnya koslet? Jangan ngayap. Lo kemarin waktu lagi mau dipilih rapi banget dari ujung pala ujung kaki apa yang dipakai. Lepas kagak jadi stres. Ini bukan dalam rangka kita membuka aib orang, bukan. Ini contoh. Ada yang stres, kemana-mana ngayap nggak pakai pakaian. Ada lagi yang stres, itu kemarin waktu dia jadi calon datang ke masjid, datang ke musola, nyumbang karpet. Ternyata jamaah atau penduduk yang sekitar masjid sama musola nggak milih dia. Ujung-ujungnya apa?
diminta lagi tuh karpet. Apakah pengurus masjid, pengurus musola, pengurus pesantren nolak? Enggak. Bawa sono, bawa. Buntel lagi sono. Itu yang membahayakan, yang rugi ya calonnya. Kalau pengurus masjid sih, pengurus musola. Kalau kata Betawi berapa hamat, diambil iya, kagak diambil kagak apa-apa. Kan kalau ada orang udah ngasih begitu, diambil lagi namanya apa, Bu? Kita bagi orang. Terus diambil lagi, itu namanya borok sikut. Apa sikut doang itu borok? Padahal sih semua bisa borok itu. Bu, kalau ibu-ibu ada yang kelihatan dari kagak. Kalau bapak kan ngeklain semuanya ini. Makanya saya manggil ibu-ibu. Di dalam fikih, kalau kita membagi orang sedekah ya, membagi orang infak ya, itu kalau kita minta lagi kan nggak boleh. Tapi ada orang bagi, dia minta lagi kagak ngapa-ngapa, boleh artinya. Siapa? Orang tua. Makanya kalau bapak, kalau emak ngasih harta ke anak, itu sebetulnya bukan hak milik, itu masih hak pakai. Makanya kita kalau dikasih harta sama orang tua, mau dikasih sepeda kek, mau dikasih motor kek, mau dikasih kunci kek, oh kunci apaan? Paham nih maksud saya kunci? Ada kuncinya, ada gemboknya, berarti petakan itu maksudnya. Itu kalau ada yang dikasih petakan sama orang tua itu masih hidup, itu masih status hak pakai, bukan hak milik. Jangan selagu-lagunya aja, pas dikasih kunci, kalau petakan dijual. Pas nggak lama orang tuanya mati, kan bagi waris. Lah dia udah dibagi kemarin, jadi jual, diminta lagi. Emang dasar dokoh. Tapi kalau orang tua ngasih anak apa aja harta, itu diambil lagi. Orang Jawa nyebutnya buatan nopo-nopo, kagak ngapa-ngapa. Kalau orang lain kan bersikut, kalau orang tua kagak. Orang tua ngasih tanggal 1 dikasih motor, nih motor pakai. Ternyata 2-3 hari motor dipakai buat ngetrek, dibuat mancing. Tapi mancing yang bener nggak apa-apa, kan sekarang kacau. Mancing banyak kali model judi, mending amat judi. Dia mancing, itu bininya nggak dikasih nafkah, anaknya nggak dikasih nafkah, berarti mancingnya mancing dosa itu. Makanya kalau orang mancing itu kagak ada maju. Mancingnya sih nggak apa-apa, buat ngelatih sabar, represi namanya gitu. Yang penting jangan meninggalkan kemaksiatan. Udah nih banyak banget ya, cuma intinya tadi kembali kepada ungkapan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Itu ternyata dinukil, dipindahin, diambil dari ungkapan sahabat Ibnu Mas'ud. Salah satu cara yang paling hebat, yang paling jitu menghilangkan stres, ngilangin stres nih, atau jangan sampai stres, itu tilawatul Quran. Jadi ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, termasuk saya pribadi ini, kalau kita jangan sampai stres, sering-seringlah baca Al-Quran. Makanya orang yang biasa baca Al-Quran, dan ini saya bangga ya, kita ini punya kawan, punya saudara, punya orang macam-macam lah, punya guru orang tua, banyak yang menghafal Al-Quran. Ibu-ibu yang ada di sini tadi, gak usah jauh-jauh, ini ibu kampung Bolo nih. Coba dah, orang yang hafal Al-Quran nggak ada yang stres, nggak ada stres. Dan orang stres itu bukan berarti orang miskin. Kalau orang miskin bisa jadi nggak stres. Emang apa orang miskin nggak stres? Nah, yang biasa kagak punya harta, yang biasa harta dikit, udah kebal, udah biasa. Yang stres itu kan orang kaya. Makanya kembali tadi, jadi Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah, sehingga yang membaca Al-Quran, ini pakai bahasa saya nih, bahasa cepetnya kali ya, kagak bakal stres. Makanya coba dah. Ya saya mertua kan Kiai Abdul Muthalib almarhum, rumahnya kan deretan PT IKI. Itu orang-orang yang menghafal Al-Quran meskipun belum genap 30 itu nggak ada stres. Dia mau miskin kayak mau ngapa kayak nggak ada stres.
Makanya Al-Quran itu mujizat, dan bahkan mujizat paling besar di antara para nabi dan rasul. Makanya kayak macam baca doa itu pakai bahasa Arab yang afdal adalah pakai bahasa Arab yang ada di Al-Quran. Kita baca Al-Quran apa lagi? Makanya kalau baca Al-Quran ini bahasa Arab, Bu. Baca Al-Quran yang jenengin Al-Quran itu yang bahasa Arab. Meskipun buat belajar jangan pakai bahasa yang Latin. Kalau baca Al-Quran pakai yang Latin itu bukan baca Al-Quran. Itu baca keilmuan aja. Kalau istilah apa istilahnya nggak semenggah gitu. Nggak ngetok. Maksudnya nggak ngetok, nggak marem bahasa orang Jawa. Jadi yang benar membaca Al-Quran itu yang pakai bahasa, bukan yang Latin. Kalau baca Al-Quran pakai Latin, kacau. Tajwid kagak main. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan diaminin. Kalau Latin tulisan aminin gimana? A-nya banyak kan ya? A, terus I-nya banyak juga. Kalau kita pakai bahasa Arab kan amin atau amin. Tapi kalau yang Latin a, ni, i, n, kacau dah. Makanya kagak berkelima, nggak pas, nggak marem kalau membaca Al-Quran bukan pakai bahasa Arab. Padahal sih, maaf bahasa saya, maaf ya, termasuk saya sendiri, kita baca Al-Quran belum tentu isi kandungannya kita tahu sejarahnya, atau bahkan artinya kita belum tahu. Tapi karena ada kemantapan, ada sugesti, meskipun kita nggak tahu artinya, apalagi tentang sejarahnya, apalagi tentang masalah hukumnya, itu tetap kita bisa hafal. Maka itu kembali lagi tadi, membaca Al-Quran itu menghilangkan stres, atau jangan sampai stres, alias biar tenang, biar sakinah. Mudah-mudahan kita yang selalu membaca Al-Quran, hati kita diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada cerita nih tentang baca Al-Quran. Seperti Fadli di Cipete, ya saya Cipete ceritanya soalnya juga. Orang itu kalau baca Al-Quran bahasa Nabi yang mahirun, ya ada kitab namanya Mustalahul Ahadits An-Nabawiyah, kata Nabi yang baca Al-Quran mahirun, bagus, baik dan sebagainya bacaannya, itu pahalanya berlipat ganda. Pakai tajwid, makhrajnya jelas, apalagi dia tahu artinya, dia tahu sejarahnya, asbabun nuzulnya, itu pahalanya semakin banyak. Tapi kalau ada yang baca Al-Quran tuta'tiu, kata Nabi, ini redaksinya begitu, bahasanya kata Nabi, tuta'tiu itu diartikan terbata-bata. Apa sih terbata-bata? Terbata-bata ya nggak jelas, terseok-seok, tetap ada pahalanya. Jadi bahasa Nabi begitu, yang baca Al-Quran belum jelas, belum lancar, belum benar bahasanya, tetap ada pahalanya. Berarti membaca Al-Quran karena mujizat tadi, karena ilmiah tadi, meskipun belum benar banget, belum bagus banget, tetap ada pahalanya. Makanya yang belum bisa baca Al-Quran dengan bagus, jangan pesimis, tetap optimis, tetap semangat. Sebab Nabi bilang meskipun tuta'tiu lahu ajrun, bahkan Nabi bilang lahu ajrun, orang itu tetap dapat pahala. Makanya saya mau cerita begini, ada guru ngaji itu nggak bisa ngomong apa pak kalau nggak ngomong cadel alias pelok ya, orang Jawa kan nyebutnya pelak, nggak tahu kalau orang Jawa masih pelak pakai pelok kan sama ya. Udah pokoknya ini ada guru ngaji nggak bisa ngomong jadi kalau ngomong bilangnya apa? Rok gitu juga nggak bisa ngomong rok kan gitu. Tapi ini bukan aib, maksudnya begitu. Ini memang ketentuan dari Allah. Makanya saya beberapa waktu lalu diskusi sama kawan-kawan, para ustadz, para kiai, saya bilang kalau membaca Al-Quran atau jadi imam sholat yang enggak sah itu kalau dia main-mainin gitu. Tapi kalau emang udah bacaannya atau nyebut makhrajnya, hurufnya emang dari sonohnya, itu sah meskipun pelok gitu. Emang dari sonohnya emang dibuat-buat, nggak apa-apa gitu. Kan yang kagak sah itu cuma mainin. Makanya ada guru ngaji, bapak-bapak saudara-saudara sekalian, itu nggak bisa ngomong Nah, yang diajarin bocah
umur 4 tahun. Kata gurunya begini, tahap pertama baca huruf hijaiyah dulu. Namanya bocah umur 4-5 tahun kan apa yang dibaca sama guru diikutin. Kata gurunya begini, nah, gurunya pelok, alif. Nah muridnya bilang alif. Gurunya bilang ba, anak muridnya bilang ba. Ini masih aman nih. Masih aman. Sa kan bahasa itu ya. Pas ketemu huruf ro, kata gurunya apa? Oh. Kata gurunya apa? Oh. Karena kebetulan dia pelok, cadel. Muridnya bilang apa? Oh juga. Kata gurunya oh. Kata muridnya oh. Ikutin apa kata guru? Kata gurunya lagi oh. Kata muridnya oh. Gurunya kagak sabar pakai go lu, jangan pakai go gua katanya. Maksud saya pelok itu kalau emang dari sononya membaca Al-Quran tetap ada pahalanya. Bahkan secara fikih jadi imam boleh. Kan di dalam cara ngaji tadi kan ada tarkik, ada tafhim dan sebagainya. Jadi intinya itulah kehebatan Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini kaitan Al-Quran aja dulu nih. Karena memang Al-Quran itu sebagai penyejuk, sebagai penenang. Makanya yang baca Al-Quran, ini kita ada sini nih. Ya, terutama beliau, guru kita, Kifatul itu semua harus ini, ibu-ibu kan banyak banget ini. Ini baca Al-Quran nih, ada segini nih, ibu pasti kagak ada yang sama. Kagak ada yang sama. Ada yang betul jelas banget. Ho, kayak mau berehat gitu. Ho, ada yang tema. Ho, walat dolim. Ada yang berat banget. Ada yang ringan banget. Walat dolim. Kalau emang udah dari sonohnya itu kagak apa-apa. Yang ingin saya teruskan bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, itu kesimpulan pertama bahwa membaca Al-Quran itu sudah merupakan membaca mujizat yang paling besar yang Allah turunkan kepada para nabi. Dan ini Al-Quran mujizat paling besar diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti pada hari kiamat termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Qur'an Al-Karim. Amin ya rabbal. Yang kedua, kesimpulannya begini. Yang pertama baca Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an itu adalah kitab yang paling ilmiah. Yang tadi saya bilang dari awal tuh. Apa contohnya ilmiahnya Al-Qur'an? Al-Qur'an itu enggak ada istilahnya enggak relevan. Ini penting banget. Al-Quran enggak ada istilahnya yang aktual. Kapan aja dari zaman dulu, zaman sekarang sampai akan datang, sampai kiamat, Al-Quran ayat-ayatnya pasti aktual. Ini saya mau contohin aja nih, ini saya refleks aja ingat nih, ini masih ada bapak ibu-ibu saya ungkapin. Contoh satu, di Al-Quran, ibu-ibu, saya belum rapi jangan bangun ya, biar berkelima nih. Di dalam Al-Quran itu setiap orang laki boleh punya bini berapa? Lah ibu-ibu juga jawab. Ini kita ilmiah dulu nih. Al-Quran itu menjelaskan setiap orang laki wong lanang boleh punya bini 4. Jangan dibangun bu, belum beres itu. Punya bini berapa? 4. Itu enggak boleh ada satupun orang Islam mengingkari ayat itu. Enggak boleh, karena memang sudah ada di dalam Al-Quran. Itu qat'iyyu dilalah karena di usul fikih. Dalilnya jelas, tegas. Setiap orang laki boleh punya bini 4. Tapi, nah ini maksud saya mahau syahidnya cara ngaji usul fikih. Tapi kalau enggak setuju, kagak ngapa-ngapa gitu. Di Al-Quran ada ayatnya tentang bolehnya orang laki punya bini 4. Tapi seorang istri atau orang perempuan boleh enggak setuju kalau orang laki kawin sampai 4. Antara setuju enggak setuju itu enggak ada kaitannya yakin atau enggak yakin dengan Al-Quran. Kalau ayat tentang fankihu ma taba min nisa'il akhir hasil ayat itu jelas ada, nggak boleh kita ingkari. Tapi kalau masalah setuju nggak setuju itu hak orang perempuan. Cuma ternyata nih, bapak-bapak saudara-saudara,
Setiap bini kagak ada yang ridho, lakinya kawin lagi. Sepakat bu? Sepakat loh, sepakat, mantap banget. Kalau laki dan ditanya, ya orang laki jangan punya bini 2, 3, punya bini aku aja untung-untungan juga. Untung-untungan, itu juga kagak habis. Yang saya maksud, Al-Quran itu begitu. Kita nggak boleh mengingkari ayat, kita nggak boleh mengingkari hukum. Tapi kalau setuju nggak setuju, silakan. Ini satu. Yang kedua, contohnya, bagi warisan. Oke, bagi warisan nih. Di dalam Al-Quran, bagi warisan itu kan mislu hazil unsayain. Setiap orang laki bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Itu mutlak. Lagi-lagi kot yubilala, nggak boleh kita mengingkari ayat itu. Berarti Al-Quran ngebimbing kalau bagi warisan orang laki 2, orang perempuan 1. Tapi masalahnya orang laki atau orang perempuan atau keluarga itu musyawarah. Mau pakai Al-Quran apa mau bagi sama, itu nggak ngapa-ngapa. Gitu maksudnya. Kalau membagi Al-Quran, insya Allah selamat, adil sampai hari kiamat. Orang Islam kalau berfikih di seluruh dunia nih paling banyak bermazhab Syafi'i. Paling banyak di negara mana saja. Di seluruh dunia umat Islam kalau berpikir paling banyak bermazhab Syafi'i, termasuk kita di Indonesia. Nah, yang menarik tadi saya bilang di Al-Quran, ini aktualisasi Al-Quran nih. Di dalam Al-Quran itu yang kepake banget mazhab Syafi'i. Apa contohnya mazhab Syafi'i? Ini ibu-ibu, bapak-bapak, fikih nih. Pokoknya kalau ada orang laki sama orang perempuan, kalau bersentuhan kulit batal, dia boleh nikah. Saya ulang, lanang wedok, ya. Saya ngomongnya kental banget tuh, yang mentok banget ini ya. Ya 7 tahun di Jawa. Laki perempuan, lanang wedok, itu kalau tersentuh, baik dia nyentuh atau tersentuh, itu boleh, kalau batal boleh nikah. Kalau batal dia boleh nikah. Tapi kalau enggak batal, nggak boleh nikah. Itu rumus. Makanya mazhab Syafi'i itu indah, enak, ada rumusnya. Kalau sebenarnya kita bikin layangan ada akunya. Tahu aku? Tapi yang mau tanya kamu, Ustaz? Udah, gitu, kembali tadi. Jadi orang perempuan sama orang laki kalau bersentuhan kulit dia batal, maka boleh nikah. Tapi kalau nggak batal, nggak boleh nikah. Siapa diantaranya? Kita ini orang laki punya mantu perempuan yang asal batal, tapi karena udah menjadi mantu orang laki-laki, makanya nggak batal. Makanya rumusnya, laki perempuan kalau bersentuhan kulit batal, boleh nikah. Tapi kalau nggak batal, nggak boleh nikah. Itulah mazhab Syafi'i. Ngapa? Nah, ini menarik ini. Kita nih, saya yakin mungkin kita semua bermazhab Syafi'i nih, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi kalau kita di kalangan Nahdlatul Ulama yang berpatokan pada mazhab Syafi'i. Gini, dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau suami istri batal, gitu ya, itu ternyata bukannya sebelum nikah doang, sampai udah nikah tetap batal kan? Bukan berarti sebelum nikah kan batal kita nih, pas nikah terus kagak batal. Tetap batal, tetap batal. Ngapa? Kalau orang Betawi kadang nanya bukan apa, ngapa emang? Ini ngapa kok sebelum nikah laki perempuan bersentuhan kulit batal, terus setelah nikah tetap batal juga? Kayak ibu nih, sama suami kan batal. Ngapa masih batal juga? Tapi sama anak malah kagak batal. Ya, ibu punya anak laki ini, kan nggak batal kan? Tapi sama suami, padahal itu bocah dari mana? Oke, ini kita main rasio nih akal. Ya, sama anak nggak batal, tapi sama suami, sama babanya tuh anak masih batal. Nenek, ngono, begini bu, bapak, ini kalau mau ngerti pikiran nih. Begini, kalau orang tua sama anak nggak bakal jadi bekas. Anak berkata bandel banget, anak berkata nakal banget, kagak bakal jadi bekas. Intinya anak sama orang tua nggak bakal jadi bekas. Makanya jangan coba-coba nyebut ini mantan bapak saya, kemplang lu.
Dorhaka. Ini mantap mau, kacau banget udah. Makanya bu, ibu yang pada punya anak nih, atau sekarang punya cucu, itu kalau anak diomelin sama bapak, itu biasanya ngomelnya serius. Bu, ya, kalau bapak ngomel anak, itu biasanya ngomelnya udah serius sudah. Tapi kalau anak diomelin sama emak, itu hiburan. Anak disuruh bangun nih, disuruh sekolah, diomelin. Mending amat pakai mulut doang, semuanya pakai tangan juga. Kadang-kadang kalau lagi sambil masak, kaki ngikut. Anak disuruh mandi, diomelin. Lagi mandi, diomelin. Lagi pakai seragam mau sekolah, masih diomelin. Cepetan apa cepetan? Kapan lagi tuh bocah diomelin sama emaknya? Berhentinya emak, kapan berhenti ngomel? Tidur, napas lihat bocah tidur baru tuh dinyesel. Ya, tapi begitu, ntar dibangun, ngomel aja lagi. Makanya ibu dari pagi apa? Jadi saya ngomong gini karena di rumah punya anak 4, benar bocah semua. Emaknya ngomel gitu tuh sudah. Makanya kalau emak nggak rewel, kacau. Makanya yang lemes banget, yang rewel banget siapa? Emak. Makanya anak dari pagi sampai sore nih, emak nggak ngomel. Kata anak, ini tumben emak nggak ngomel, saya kangen ini. Agak seru. Jadi disitulah. Jadi ketika bicara masalah tadi yang berkaitan tentang masalah yang ketiga nih, yang berkaitan tentang Al-Quran, di situ ketika perintah zakat diawali perintah sholat dulu. Intinya kalau orang sholatnya benar, ibadah yang lain bakalan benar. Tapi kalau sholatnya belum benar, jangan diharap ibadah yang lain bakalan benar. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Fa'in soluhat sa'iru amali, wa in fasadat sa'iru amali. Jadi pedomannya adalah sholat. Salah satu contoh di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat, setelah itu baru perintah zakat. Berarti kita enggak dianggap sempurna kalau sholat doang, tapi enggak ada kepedulian sosial. Contoh, ini saya contohnya enggak tahu-tahu nih. Ada orang rajin puasa sunnah, saya nggak bilang puasa Ramadan. Ada orang rajin puasa sunnah, tapi nggak ngeluarin harta. Kalau puasa sunnah rajin banget, Syawal dikerjain, puasa Arafah dikerjain, Senin Kamis dikerjain, atau Ayyamul Bid 3 hari, 13, 14, 15 kerjain. Tapi ngeluarin harta enggak. Dibandingin dengan orang yang ngeluarin sedekah harta nih, tapi dia nggak puasa sunnah, itu lebih abdul aulawiyah, prioritas orang yang ngeluarin harta. Ini kita mantep nih. Kalau ibadah sunnah, saya nggak wajib. Ibadah sunnah contoh puasa, bila dibandingkan dengan orang yang ngeluarin harta tapi dia nggak ibadah sunnah, itu lebih abdul yang ngeluarin harta. Kenapa? Sebab kalau ibadah sunnah kayak puasa, itu kepentingannya, pahalanya untuk dirinya dia doang. Tapi kalau ngeluarin harta, itu kepentingannya baru dia ngeluarin aja udah berpahala, sampai lagi orang yang dikasih itu dipakai buat kebaikan, makanya pahalanya berlipat ganda. Kita ibadah itu harus relevan. Dalam waktu bersamaan juga harus ada balannya. Suatu saat kita ibadah melalui fisik, melalui batin, tapi dalam hal yang lain kita pun ibadah melalui harta kita, melalui tenaga kita, melalui pemikiran kita. Itulah yang dimaksud mengaktualisasi, mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan, di antara adalah adanya kepedulian. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, hadir kita di sini di pesantren Kanzur Rahmah di bawah pimpinan guru kita kayak Muhammad Fadl Maskur, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah apapun, kebaikan apapun mudah dan bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan. Mampu mukhalafahnya, kemaksiatan apapun meskipun ringan kelihatannya bisa kita hindari, sehingga dengan demikian kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Allahumma
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا وما سبحنا إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم. صدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم أكرمنا وإياهم بكرامة ختم القرآن العظيم وشرفنا وإياهم بشرفة ختم القرآن العظيم وألبسنا وإياهم بخلعة ختم القرآن العظيم وزينا وإياهم بزينة ختم القرآن العظيم وعافنا وإياهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركة ختم القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا ولهم في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سلاما وبكل جزء جزاء. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب المغفرة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الخير ببركة ختم القرآن العظيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل القرآن ومن أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا
من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة ختم القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ببركة ختم القرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب. صلاة الله والسلام على من قرآن. صلاة الله والسلام على من قرآن وأهل بيته الكرام وصحبه قرآن وأهل وصحبه ذوي القرآن. والحمد لله رب العالمين.